Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 106. Cakar hantu, yang berisi udara dingin, hitam pekat, dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan saat banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiao Yan setelah suara teredam. Mereka segera mengepak, angin liar dan guntur yang teredam bergema di tanah, sementara tubuh Xiao Yan menjadi buram dalam sekejap. Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu mengenai tenggorokan Xiao Yan dan hanya melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiao Yan saat mata hantu iblis tanah tua menyusut sedikit. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar, pantas saja Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu meningkat. Adegan yang mendebarkan membuat hati dari cukup banyak siswa di bawah ini berdebar lebih kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi hantu iblis tanah tua. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di atas langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar turun dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti giok, memberi mereka kilau mata yang berkedip-kedip. Pemandangan indah ini tertangkap mata semua orang. Beberapa wanita muda tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, gambaran Xiao Yan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang pangeran menawan untuk menambah pesonanya. Dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal begitu mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di tanah terbuka mengusap keringat dingin dari dahinya, saat dia dengan getir menertawakan Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jenis jubah ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki untuk diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan sekitarnya. Leher putih saljunya yang panjang terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik mengamati pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara seutas benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu bukanlah orang biasa. Meskipun Xiao Yan cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluang kemenangannya saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa menyakiti hantu iblis tanah lama bahkan jika kita bergandengan tangan, kita setidaknya bisa menunda dia sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut menggenggam pedang besar berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menghindari serangan hantu setan tanah tua. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kewaspadaan saat dia melihat hantu setan tanah tua. Tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata hantu iblis tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kaki hantu iblis tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di daerah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu daerah hanya dengan dokinya. Dari tampang taktik ini, sepertinya kekuatan yang terakhir setidaknya adalah bintang 7 Dozong. Levelnya melebihi miliknya dengan 3 bintang. Celah seperti itu meskipun dia memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk mengatasinya.
Sepertinya hari ini kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko, bahkan Xiao Yan tidak akan memiliki banyak kepercayaan dalam menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam ke arah hantu iblis tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar-samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke hantu setan tanah tua. Meskipun kecepatan Xiao Yan setelah dia memiliki sayap tulang telah menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiao Yan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan bertemu dengannya. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin untuk menyerang. Udara dingin dan hitam berlama-lama di jarinya sebelum ke-10 jarinya tiba-tiba menjentikkannya. Ribuan paku es ilusi. Paku es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang menahannya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Do Huang. Dari sini terlihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak semanis ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia menyaksikan paku es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan gelombang lengan bajunya, gelombang doki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Doki segera menyatu dan membentuk dinding doki ungu keabu-abuan di depannya. Paku es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding doki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, paku es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Skill pedang kondensat es. Hantu iblis tanah tua hanya tertawa dingin saat penusuk es hitam yang jumlahnya meningkat berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat bahwa banyak paku es yang ditembakkan ke dinding doki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung membentuk pedang es hitam pekat selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan korosif dinding doki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menembus ke arah dokter peri kecil di belakang dinding. Tangan iblis yang mengikis. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya mengeluarkan teriakan pelan dan dinding doki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu yang sangat besar. Setelah itu, tangannya terulur dan dengan kuat meraih pedang es hitam itu. Korosi yang intens memancarkan gelombang suara, cici, yang menusuk telinga saat bersentuhan dengan udara dingin pedang es. Sudut mulut Old Ground Demon Ghost terangkat dengan kedinginan yang gelap saat tatapannya mengungkapkan senyuman dingin. Dia melihat ke arah dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, ledakan. Bang! Pedang es hitam pekat tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu hanya meledak tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu membuat tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Selain itu, pedang es tidak hancur begitu saja setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi bilah es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, yang menembus dinding doki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jarinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuh secara eksplosif menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih diserang oleh cukup banyak bilah es. Bilah es yang tajam menembus permukaan tubuhnya. Garis darah segar muncul di mana bajunya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Douzong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan merupakan langkah yang fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka, setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal kapan saja. Sambil menonton dokter peri kecil, yang terluka oleh bilah es, hantu iblis tanah tua mengulurkan tangannya. Bilah es yang membawa darah segar dari tubuh yang pertama menyala dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara hitam dingin yang ditarik kembali ke tubuhnya. Dengan bisa melangkah ke kelas Douzong pada usia seperti itu, bahkan aku yang dulu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun, saat ini Anda hanya seorang bintang 4 Douzong.
Anda masih sangat kekurangan jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Hantu setan tanah tua memandang ke dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. Dokter peri kecil mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik hantu setan tanah tua. Sebuah ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit, sungguh kata yang kekanak-kanakan. Hantu iblis tanah tua baru saja mendengus dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan. Dia merasakan semacam kekuatan luar biasa di segel tangan energi. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba terhenti setelah tatapan Old Ground Demon Ghost melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak dengan keras di dalam hatinya. Segel pembalik laut, meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiao Yan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa, keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah ahli pamungkas yang kekuatannya setara dengan bintang 7 Dozong. Dengan kekuatannya saat ini, skill Do biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lebih awal. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Energi hijau giok yang terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin mencolok. Pada akhirnya, itu seperti cetakan tangan seukuran telapak tangan, tampak sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Xiao Yan, kejutan melintas di wajah hantu setan tanah tua. Dengan kekuatan Do Huang hanya 4 bintang, Xiao Yan benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan kesulitan mencapainya. Orang ini memang seperti yang dikatakan Han Feng. Dia memiliki beberapa doki dengan kekuatan yang cukup besar. Namun, jika Xiao Yan ingin menang hanya dengan ini, dia pasti sedang melamun dan sedikit terlalu naif. Segel cahaya di tangan Xiao Yan akhirnya terhenti sementara hantu setan tanah tua tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya membawa kekejaman saat dia melihat yang terakhir. Dengan sedikit gerakan sayap tulang di punggungnya, Xiao Yan mempersiapkan dirinya untuk menghindar setiap saat. Tangannya juga tidak berhenti sejenak saat dia menjerit dingin dan melemparkannya dengan kejam ke Old Ground Demon Ghost. Bang! Sidik jari energi hijau giok perlahan lepas dari tangan Xiao Yan. Namun, saat itu terjadi, ruang di sekitar Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens di bawah energi yang menakutkan. Banyak garis spasial seperti riak tersebar dengan tenang. Sidik jari energi baru saja meninggalkan tangan Xiao Yan ketika tiba-tiba bergetar. Setelah itu, anehnya menghilang dari tempatnya. Hanya seseorang dengan penglihatan yang sangat baik yang dapat melihat bahwa cahaya hijau giok kecil telah menembus udara dan diam-diam melesat ke arah hantu setan tanah tua. Kelicikan segel cahaya energi ini mungkin bisa membuat ahli biasa lengah. Namun, itu mengalami kesulitan mencapai efek seperti itu pada ahli seperti hantu setan tanah tua. Ini karena setiap tindakannya jelas diserap oleh matanya. Mata hantu setan tanah tua gelap dan dingin saat dia melihat sidik jari energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak mengelak, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar mengelak saat menghadapi Do Huang belaka. Kecepatan segel cahaya energi sangat cepat. Sebelum semua orang di bawah dapat pulih, anehnya muncul di tempat beberapa puluh kaki di atas kepala hantu setan tanah tua. Segel tangan yang dibentuk oleh tubuh kristal hijau giok yang aneh, pada saat ini, melepaskan energi menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya hijau giok yang menusuk mata melesat keluar saat ini, menyebabkan cukup banyak orang dengan tergesa-gesa menutup mata mereka yang terluka. Pada saat yang sama, tekanan energi yang tersembunyi di segel cahaya juga menyebabkan semua orang merasa gelisah. Apakah kekuatan yang menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli Do Huang? Segel tangan kristal yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan ekspresi hantu iblis tanah lama sedikit bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun hal ini agak menyimpang dari harapannya, itu tidak membuatnya merasa rugi. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat udara dingin berwarna hitam melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hijau giok yang menyilaukan seperti matahari yang melayang di langit. Hening sesaat sebelum cahayanya tiba-tiba menyusut. Segera setelahnya, ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur besar. Bang! Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdenging. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala, mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur besar yang terbentuk. Namun, tidak ada tanda-tanda sosok hantu setan tanah tua.
Jelas, dia sedang dibungkus oleh energi hijau giok panas yang mengandung energi yang sangat liar dan keras. Seluruh akademi dalam menjadi jauh lebih sunyi saat ini. Mereka semua melihat awan jamur energi hijau giok yang indah di langit. Rasa hormat dan ketakutan untuk pria muda berjubah hitam itu tanpa sadar muncul di hati semua orang. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas menjadi legenda di akademi dalam. Xiaoyan menutup mulutnya dan batuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya pucat putih. Meskipun dia saat ini adalah Do Huang bintang 4, menggunakan si Flipping Seal masih membutuhkan doki yang cukup banyak. Untungnya, dia tidak lagi menghabiskan semua doki di dalam tubuhnya setelah menggunakannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Pandangannya tertuju pada awan jamur besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Meskipun serangan ini sangat kuat, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa si Flipping Seal, yang memungkinkan seseorang untuk mendominasi kelas Do Huang tanpa rasa takut, hampir tidak bisa membiarkannya melawan beberapa elit Do Zong yang lebih lemah. Namun, hantu iblis tanah tua bukanlah Do Zong biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang elit Do Zong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan jamur energi yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah awan jamur berhamburan, penghalang energi hitam yang sangat besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiaoyan dan dokter peri kecil mengepalkan tangan mereka perlahan saat mereka mempelajari penghalang energi. Itu memiliki pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar merepotkan. Di bawah suasana yang tenang dan khusyuk ini, pusaran energi hitam yang sangat besar perlahan menjadi pucat. Sesaat kemudian, hantu iblis tanah tua, yang tersembunyi di dalam, sekali lagi muncul di mata Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini, pakaian hantu iblis tanah tua masih bersih. Bahkan rambutnya tidak menjadi lebih berantakan. Sepasang mata tenang seperti api hantu dengan dingin menatap Xiaoyan dan suaranya yang samar mengandung ejekan yang tidak dia sembunyikan. Apakah ini senjata pamungkasmu? Jika ini adalah kartu trufmu, aku yang dulu akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini. Tangan keriput dari hantu setan tanah tua ditarik ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang melihat bahwa di punggung tangannya ada darah merah cerah yang menempel di tangannya. Jelas, hantu setan tanah tua sedikit terluka, ketika dia menerima segel pembalik laut Xiaoyan seperti yang dia tunjukkan pada dirinya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata hantu setan tanah tua setelah suaranya terdengar. Matanya ganas saat dia menatap Xiaoyan. Dengan tubuh yang gemetar tiba-tiba, dia segera menghilang secara misterius. Wajah dokter peri kecil dan Xiaoyan berubah saat sosok hantu setan tanah tua menghilang. Xiaoyan memimpin dan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras. Tubuhnya menghilang dari tempat aslinya. Saat dia menghilang, cakar hantu yang berisi udara dingin dan hitam pekat menjulur dari langit hanya untuk mengambil apa-apa. Dasar anak nakal yang licin. Niat membunuh di mata Old Ground Demon Ghost semakin padat setelah dia meleset. Namun, sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan lagi, kekuatan tajam yang mengandung bau amis tiba-tiba datang dari belakangnya. Huff! Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia merasakan serangan dari belakangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mereka segera bertabrakan dengan tangan wanita seputih salju itu. Bang! Riak energi yang menggugah jiwa melonjak dari 4 telapak tangan seperti air banjir. Segera, dua sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu hantu iblis tanah tua hanya bergetar sementara pucat melonjak ke wajah dokter peri kecil. Jelas, dia bukan tandingan hantu setan tanah tua dalam tabrakan langsung. Tubuh hantu iblis tanah tua bergetar setelah memaksa kembali dokter peri kecil. Dia berbalik, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiaoyan. Tampaknya hatinya menyimpan dendam terhadap Xiaoyan, yang sebenarnya menyebabkan dia terluka ringan sebelumnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia melihat hantu iblis tanah tua bergegas ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya dengan tergesa-gesa dikepakkan saat cahaya perak menyala berkedip di bawah kakinya. Setiap kali raungan guntur rendah terdengar, bayangan di belakang akan berkedip dan muncul di udara. Namun, dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan dihancurkan oleh hantu iblis tanah tua, yang mengikuti di belakangnya pada saat berikutnya. Dua sosok samar buru-buru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun, semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Do Huang hanya bisa secara samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya.
Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia melihat Xiaoyan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu iblis tanah tua. Kekejaman muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi peraknya saat tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Mengikuti perubahan segel tangan ini, auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Sosok Xiaoyan muncul di langit seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah berhenti sejenak, dia sekali lagi buru-buru menyingkir. Mengelak berulang kali ini menyebabkan dahinya berkeringat. Seseorang perlu memfokuskan pikirannya selama pengejaran dan pelarian ini. Karenanya, itu sangat menguras semangat seseorang. Bagaimanapun, bahkan 1 detik kehati-hatian kemungkinan akan menghasilkan pukulan fatal yang tiba. Sosok Xiaoyan sekali lagi melintas dan melarikan diri dari hantu setan tanah tua, yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika sosok putih muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Aura bergelombang menyebabkan hantu iblis tanah tua, yang mengejar di belakang, berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang rambut putihnya sekarang mencapai pantatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih kurang jika dibandingkan dengan dia. Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia melihat dokter peri kecil, yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia kemungkinan besar telah membuka segel di tubuh racun yang menyedihkan miliknya. Ini mungkin memungkinkan kekuatannya melonjak tetapi itu juga menyebabkan waktu sampai letusan tubuh racun yang menyedihkan berkurang. Izinkan saya. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara saat rambut panjangnya yang seperti salju melayang tertiup angin. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam saat dia mempelajari sosok anggun di depannya. Setelah itu, dia perlahan menyeka keringat di dahinya dan dengan lembut berkata, "Bantu aku menghentikannya sebentar. Setelah itu, serahkan padaku." Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. Sesuatu yang gila melompat di matanya yang hitam pekat pada saat ini. Kegilaan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasakan sedikit ketakutan. Apa yang orang ini rencanakan? Meskipun dokter peri kecil merasa ragu di dalam hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Saya akan membantu Anda mengulur waktu yang cukup." Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersukacita karena dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu iblis tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiaoyan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam pekat melesat ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika doki ungu keabu-abuan korosif yang padat melesat dan dengan keras bertabrakan dengannya. Paku es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara, "Cici. Lawanmu adalah aku." Sosok cantik tinggi dari dokter peri kecil itu tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih saljunya yang panjang, yang menjulur ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Matanya yang tanpa emosi menatap pada hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening. Kemudian berbalik ke dokter peri kecil di depannya. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini kamu paling mampu bersaing dengan Dozong bintang 5. Aku yang dulu, sebaliknya, sudah lama memasuki level bintang 7 Dozong." Begitukah? Sudut mulut dokter peri kecil membawa sedikit busur tidak berkomitmen. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan doki ungu keabu-abuan yang tebal mengikuti lengan bajunya dan turun. Akhirnya, ular itu bertahan di sekitar tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan bau tak sedap keluar saat mereka mendesis. Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari doki baru saja muncul ketika mereka mendesis di hantu setan tanah tua dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi 2 garis abu-abu samar yang mengarah ke hantu iblis tanah lama dengan cara seperti kilat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar ungu keabu-abuan yang datang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan hitam, udara dingin dengan cepat mengalir di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat ditembak dengan keras ke arah 2 garis keabu-abuan. 2 benang abu-abu,
yang melesat seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera dua kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut mereka yang buas. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan hantu iblis tanah lama dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan dua cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan dua ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang sepenuhnya memblokir pancaran darah. Cici, cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat bersentuhan dengan cermin es, dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pijar darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es sedang dikorosi, tapi itu benar-benar lenyap saat itu hampir menembus sepenuhnya cermin es. Melihat serangan yang sia-sia ini, senyum dingin pada hantu iblis tanah tua semakin tebal. Cermin es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan dua awan hitam pekat menggumpal. Mereka membentuk dua tangan hantu besar yang menangkap ular besar berwarna abu-abu dan ungu. Tangannya meremas dengan keras dan ular itu pecah. Wajah Little Fairy Doctor tidak hanya tidak berubah setelah menyaksikan kehancuran dua ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangan halusnya dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, "Darah segar saya bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, Anda tidak boleh dengan pelit menarik doki yang telah terkontaminasi oleh darah saya ke dalam tubuh Anda." Ekspresi hantu iblis tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat pada saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya tampaknya darah racun yang diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh. Tak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya begitu kuat. Namun, ini tidak berguna untukku. Suara gelap dan serius perlahan ditransmisikan dari mulut hantu setan tanah tua. Pada saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Seseorang bisa melihat beberapa warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan dokinya yang kuat untuk dengan paksa mengeluarkan darah racun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar mampu secara bertahap mengeluarkan darah racun. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa racun darah yang telah memasuki tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi seorang ahli biasa, tetapi itu tidak dianggap merepotkan seseorang dengan kekuatannya untuk mengeluarkannya secara paksa dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang teralihkan. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiao Yan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan penghentian racun darah, masalah ini menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya yang halus dan doki yang keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan hantu iblis tanah tua. Tangannya terangkat dengan tajam. Hantu iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti saat dia menghadapi serangan dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya yang menekan untuk mengalahkan dokter peri kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki oleh dokter peri kecil. Mata hantu setan tanah tua kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiao Yan berada saat dia direcoki oleh dokter peri kecil. Nyala api hantu di matanya melonjak sedikit ketika dia melihat nyala api hijau dan tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik do api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu iblis tanah tua telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis api surgawi memang memiliki energi yang sangat kuat dan kejam. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko hanya dengan dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Douzong bukanlah lelucon. Xiao Yan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara dokter peri kecil dan hantu setan tanah tua. Dia dengan lembut mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan itu diiringi dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api yang tak terlihat tergantung di tangannya. Nyala api itu sedikit memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik 10 kali lipat dari sebelumnya.
Angry Buddha Lotus Flame dari penggabungan dua jenis Heavenly Flames sebenarnya tidak memiliki banyak ancaman terhadap ahli seperti Old Ground Demon Ghost. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu yang samar. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Bone Chilling Flame milik guru. Energi alami daerah itu segera menjadi agak kacau setelah munculnya api dingin tulang. Suhu panas tersebar turun dari langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan doki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa menutupi doki biasa. Xiaoyan mempelajari 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan setelahnya dibentuk oleh tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah Old Ground Demon Ghost akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alami yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa diduga, anak kecil itu benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu iblis tanah tua mengepalkan tangannya tiba-tiba saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya muncul seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu berwarna merah cerah keluar dari situ. Es batu berisi darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair itu benar-benar memadat sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan. Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa dari tubuh hantu iblis tanah tua secepat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Grok, kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Pucat segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil sebelum dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga akhirnya mundur dengan cepat dengan beberapa langkah. Melihat darah segar yang datang menerkamnya, hantu iblis tanah tua, yang pernah menderita, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan memadatkan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya pecah. Kekuatanmu tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Aku yang dulu tidak akan membunuhmu jika kamu berbalik dan pergi. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata hantu setan tanah tua ketika dia melihat dokter peri kecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya tetap sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. 3 teratai api berwarna di tangan Xiaoyan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Sebuah Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis Heavenly Flame, pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiaoyan. Ia selalu dipenuhi rasa percaya diri saat menghadapi lawannya. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Douzong dianggap ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Doki. Hantu iblis tanah tua saat ini bahkan lebih kuat dari pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun San saat itu. Angry Buddha Lotus Flame 3 warna adalah kartu truf Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya satu kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu iblis tanah tua, hari ini, skenario terburuk mungkin muncul, oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa serangan ini berakibat fatal bagi hantu iblis tanah tua. Grok. Pada saat pikiran Xiaoyan berkedip-kedip, dokter peri kecil, yang menghadapi hantu iblis tanah tua sekali lagi terguncang sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Douzong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu, hantu setan tanah tua adalah 3 bintang penuh lebih kuat darinya. Wajah Xiaoyan berkedut sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil, yang telah meludahkan darah, dan hantu setan tanah tua, yang tersenyum dengan ganas. Kegilaan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api coklat keabu-abuan melayang perlahan.
Kelompok api ini adalah api transformasi kehidupan yang diambil Xiao Yan dari Fang Yan dan dua lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi yang asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika itu digabungkan dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan mencapai tingkat sejarah menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari Life Transforming Flame sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena bajingan tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke dasar bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna. Angin di langit dan teriakan serta seruan benar-benar menghilang begitu api transformasi kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran, lahir dengan diam-diam. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 106. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.